kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Shalom saudara. Sermon Today hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, di tahun 2022 ini. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan saudara dan saya supaya kita melihat bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Dikatakan supaya kita, ayat yang kedua, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita memasuki dunia ini, kita diselamatkan, kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya
kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita tidak bisa serupa dengan dunia ini, saudara? Karena kita adalah saksi-saksi Tuhan. Karena kita adalah murid Tuhan. Kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya, kita akan terlihat apakah kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dunia atau tidak. Kita mungkin bisa terpengaruh. Kita mungkin berada di situasi-situasi yang sulit yang membuat saudara dan saya untuk mengambil keputusan. Kita berada di dalam situasi-situasi yang dilematis. Apakah kita mau mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh dunia ini, atau kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini? Saudara, kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi saksi Kristus. Kita menceritakan tentang Kristus. Artinya apa? Artinya dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang membuat kita menjadi dilematis, kita harus tetap yakin, kita harus tetap pegang teguh iman yang teguh kepada Kristus. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Karena hidup kita itu adalah ibadah kita. Karena dikatakan ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Artinya di mana kita berada, itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena kita mempersembahkan tubuh kita. Karena orang akan melihat bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus, duta-duta Kristus. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Dikatakan dimulai dari cara berpikir kita. Dikatakan tetapi kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Di dalam pembaharuan budi kita, kalau dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita melakukan hal-hal yang duniawi, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu berarti apa? Dimulai dengan bagaimana cara berpikir kita. Cara berpikir kita harus kita ubah, saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang menang di dalam segala peristiwa-peristiwa itu. Dalam hal-hal yang terjadi dilematis seperti itu, kita tetap harus menjadi orang yang menang. Menang artinya apa? Kita tetap mau taat kepada firman Tuhan. Kita tetap mau taat, pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ketika di dalam pembaharuan budi kita, cara berpikir kita, disitulah kita melihat cara berpikir kita itu ketika menghadapi situasi-situasi sulit. Cara berpikir kita itu akan membuat kita, apakah ini sebuah kehendak Allah atau tidak. Kalau bukan kehendak Allah, maka kita katakan tidak. Dari mana kita tahu apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Bagaimana kita tahu bahwa itu kehendak Allah? Apakah itu tidak bertentangan dengan iman kita atau tidak? Karena itu, saudara, di dalam hari-hari kita, dikatakan di dalam ayat yang pertama, kita memberikan persembahan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita bisa membedakan apakah ini menjadi kehendak Allah atau tidak. Apakah ini menjadi yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Cara membedakannya itu adalah apakah sesuai dengan firman Tuhan. Apakah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah itu tidak bertentangan dengan iman Kristen kita, iman percaya kita kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi dilematis di dalam tantangan-tantangan dunia ini, mari kita tidak mau jadi serupa dengan dunia ini.
tetapi kita menjadi orang-orang yang menang karena kita percaya kepada Kristus. Dan ingat, kita adalah saksi-saksi Kristus untuk menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari ini. Tuhan sertai kita dan tetap pegang teguh iman kepada Dia. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita bisa berubah di dalam kehidupan kita. Kita tahu mana kehendak Allah, apa yang sempurna, apa yang suci, apa yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena sesungguhnya itu adalah ibadah kami. Karena itulah kami ya Tuhan. Karena ketika Tuhan menyelamatkan kami masih ada di tengah-tengah dunia ini untuk kami jalani hari-hari kami, panggilan kami. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kami tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kami sungguh-sungguh memulai hari-hari kami tidak dipengaruhi dengan dunia ini, tetapi kami bisa mengetahui manakah kehendak Allah. Karena itu Tuhan memanggil kami, Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati ketika ada anak-anakmu yang bergumul di dalam situasi-situasi yang sulit. Biarlah mereka sungguh-sungguh percaya dan mengambil sebuah keputusan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini ya Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh mencari kehendak Allah dan kebenarannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.